Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bioteknologi tanaman terkait dengan perlindungan hukum inovasi teknologi dan produk bioteknologi tanaman. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Desika Natalia dengan NIM 211309118 dari kelas 5A Biologi. Latar belakang: bioteknologi tanaman semakin memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan, memperbaiki kualitas tanaman, serta mengembangkan produk tanaman dengan keunggulan tertentu. Namun, teknologi ini juga memunculkan kekhawatiran terkait dengan dampak lingkungan, keamanan, pangan, dan etika. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai untuk melindungi inovasi teknologi dan produk bioteknologi tanaman dari penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Berikut merupakan kerangka hukum perlindungan. Yang pertama terdiri dari hak kekayaan intelektual atau HKI yang terdiri dari 3 hukum, yaitu yang pertama hukum paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 yang berisi tentang melindungi proses dan produk bioteknologi yang memenuhi kriteria kebaruan, inventif, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan moralitas. Yang kedua yaitu perlindungan varietas tanaman PPVT nomor 29 tahun 2000 di mana melindungi varietas tanaman baru yang berbeda, khas, seragam, dan stabil. Yang ketiga yaitu rahasia dagang di mana melindungi informasi terkait dengan bioteknologi yang tidak memenuhi kriteria paten namun memiliki nilai ekonomi. Kerangka hukum yang kedua adalah lingkungan dan kesehatan yang terdiri dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati Nomor 49 Tahun 2004 mengatur pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Yang kedua, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menjamin keamanan pangan termasuk produk makanan hasil bioteknologi. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berisi tentang melindungi kesehatan masyarakat dari potensi risiko GMO. Selain itu, terdapat juga mekanisme perlindungan yang terbagi menjadi 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan dampak negatif inovasi teknologi dan produk bioteknologi tanaman. Mekanisme perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan seperti pengaturan tentang keamanan pangan, kesehatan manusia, dan lingkungan. Yang kedua yaitu perlindungan hukum represif di mana bertujuan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan dampak negatif inovasi teknologi dan produk bioteknologi tanaman. Mekanisme perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui penegakan hukum seperti melalui penegakan hukum pidana, perdata, dan administratif. Selain itu, perlindungan hukum preventif terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendaftaran dan izin. Nah, pendaftaran dan izin ini merupakan salah satu mekanisme perlindungan hukum preventif yang paling penting karena hal ini dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, HKI, keamanan hayati, dan lingkungan. Kedua yaitu standar dan evaluasi keamanan pangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan pangan produk bioteknologi bagi konsumen. Dan yang ketiga adalah labeling dan traceability produk GMO untuk memastikan atau memberikan informasi kepada konsumen tentang produk GMO yang mereka konsumsi. Selain itu, ada juga transfer teknologi dan pengembangan kapasitas untuk biosafety. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menangani risiko bioteknologi. Perlindungan hukum represif terdiri dari 3. Yang pertama adalah sanksi bagi pelanggaran HKI, keamanan hayati, dan lingkungan, di mana sanksi ini tujuannya untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Yang kedua adalah kompensasi bagi korban dampak negatif bioteknologi. Kompensasi ini dilakukan sebagai mekanisme perlindungan hukum represif yang bersih dan penting untuk memberikan keadilan bagi korban. Dan
yang ketiga adalah penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Nah, penyelesaian ini dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul terkait dengan inovasi teknologi dan produk bioteknologi tanaman. Nah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum inovasi teknologi dan produk bioteknologi tanaman merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Perlindungan hukum ini dapat mendorong pengembangan inovasi teknologi dan produk bioteknologi tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat serta mencegah penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.